ingkang ngadhep kehtur jana nora wurung bisa karir saya di Bumi Riau ini belum ada komunitas yang menampung seniman kaligrafi. Jadi mereka itu terfokus pada lembaga atau sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Singgu. Kali ini kita ramah dengan satu bentuk percakapan atau dialog tentang tentang seniman-seniman atau bersama seniman-seniman yang ada di Ponorogo. Karena beberapa waktu kemarin telah banyak permintaan dari teman-teman untuk saya mengangkat para seniman-seniman di Ponorogo dalam satu buah podcast. Dan saat ini kita terlaksana podcast kita adalah tentang seniman pinggiran. Seniman pinggiran atau seniman yang terpinggirkan atau bagaimana kita tidak tahu, nanti silahkan dinilai sendiri. Tapi ini seniman Ponorogo yang mana karya mereka itu butuh diangkat. Nah, saat ini saya bersama dengan Kang Adam. Kang Adam ini adalah seorang seniman lukis, namanya juga disebut Kang Gondrong ya. Kang Adam Gondrong ini seorang seniman lukis yang juga beliau adalah ahli dalam membuat kaligrafi. Yang tadi khususnya adalah seniman lukis kaligrafi. Alirannya aliran abstrak kan ya? Aliran abstrak kaligrafi. Nah, bagaimana silakan disimak, dan jangan lupa seluruh sekalian, jangan lupa kasih dukungan terhadap Kang Singgu dengan menekan tombol subscribe, like, dan juga kasih komentar dan share juga. Monggo. Sedulurku, ini Kang Adam ya. Gimana Kang tentang keseniman kaligrafi saat ini di Ponorogo? Apakah ada pertemuan-pertemuan atau bagaimana asosiasi kaligrafi ada atau belum, dan bagaimana sebetulnya kaligrafi itu sendiri? Ya, terima kasih. Setahu saya sepanjang karir saya di Bumi Riau ini belum ada komunitas yang menampung seniman kaligrafi. Jadi mereka itu terfokus pada lembaga atau sekolah. Misalnya pondok A, pondok B, mereka bernaung di situ. Nah, antara pondok A dan B dan lain itu tidak punya semacam komunikasi lah. Jadi urip dewe-dewe, melakukan sendiri ya. Sepanjang saya tahu seperti itu. Ya. Terus sebetulnya penggunaan kaligrafi ini banyak atau tidak di satu lembaga, misalnya satu kampus atau satu sekolah itu pelaku kaligrafi ini banyak atau tidak? Sebenarnya peminat banyak ya. Dalam arti kata masyarakat umum. Jadi peminat banyak, cuman karena penggerak ini mungkin kurang ekspo, kurang kita nampilkan keluar, dan kurang daya dukung. Itu yang penting. Jadi kalau misalnya event itu sebatas event resmi, misalnya pondok ini mengatakan misalnya pas maulid mengatakan lomba, hanya sebatas lomba, dan itu tidak pernah mengekspresikan secara umumnya. Ya. Tapi sebetulnya masyarakat umum banyak ya Mas ya. Banyak yang minat. Contoh kasus saya itu pernah urak-urak ya di Depak, sekarang Kemenang. Nah itu saya urak-urak di kertas. Tahu-tahu kepala seksinya itu datang saya, Mas bisa bikinkan kaligrafi nggak? Nah baru ada order. Dari coretan yang saya buat, mereka sudah berminat bikinkan lukis. Nah seperti itu contoh, seperti itu misalnya. Kalau nggak itu kan kita tahu juga bahwasanya Syekh Puji itu juga dengan karya kaligrafi ya misalnya. Iya. Jadi kaligrafi itu memang besar sekali, sedulur sekalian, dan banyak peminatnya. Tetapi sampai saat ini asosiasi itu belum. Mungkin juga tugas Bumi ya, untuk menampung lukis-lukis kaligrafi. Tugas Bumi ya. Namanya lembaga seni budaya Islam. yang mengcover seperti ini. Iya, mengcover untuk bagaimana mereka itu bisa ekspor keluar tuh bagaimana, itu adalah tugas resmi juga, menampung, mewadahi mereka itu ya. Tapi sampai sekarang kita belum bisa menjembatani antara seperti seniman lukis kaligrafi ini. Terus Kang Adam, aliran seni lukis kaligrafi itu ada beberapa aliran kan? Kalau menurut yang dilombakan itu ada 3 jenis. Biasanya hot, terus mushaf, kemudian kontemporer. Kontemporer ya.
termasuk kontemporer sebenarnya itu adalah perkawinan antara seni lukis dan seni kaligrafi. Gitu. Nah, jadi yang mungkin masyarakat nggak tahu bahwa misalnya lukisan ini, oh ini lukisan untuk kaligrafi, sebenarnya bukan. Ini juga masuk dari aliran kaligrafi yang berkombain atau kawin dengan seni lukis, gitu. Iya. Dan sampai apa kan? Aliran kaligrafi ini sekarang masih ada ya lomba-lomba itu ya? Ya. Lomba-lomba kompetisi. Ya. Kompetisi seperti MTQ itu melombakan 3 jenis ini. Hot, mushaf, dan abstrak kontemporer. Kalau hot itu yang bagaimana kan? Jadi kalau hot itu resmi itu sanatnya jelas. Jadi memakai seperti Al-Quran, seperti kalau pakai kod sulus, kod naski, ada juga kod yang dan sebagainya, banyak aliran itu. Kemudian mushaf itu mereka cenderung ke dekorasi. Jadi sebenarnya ayat lembar Al-Quran itu didekorasi, dikasih figura, tapi tetap pakai sanad tulisnya. Jadi pakai naski, pakai sulus, pakai diwani dan sebagainya. Nah, tapi kalau yang kontemporer mereka bebas. Ya. Jadi dikatakan, gue seniman kontemporer, gue nulis kok ngono, gue sakar-sakar gue dewi toh, kan abstrak. Yang penting kalimatnya bener, itu aja. Jadi misalnya nulis Allahu Akbar, itu bisa dimodif. Misalnya kita buat seperti dahan pohon yang berbentuk lafaz, Qul huwallahu ahad, bisa. Nah, jadi masyarakat harus tahu. Nah, ini sebenarnya adalah tugas untuk eksplor luar. Jadi masyarakat tahu bahwa kaligrafi itu luas, bukan hanya terbatas pada mushaf dan Al-Quran. Dan sekarang kan yang di Buma paling banyak di Ponorogo ini aliran apa dari seni kaligrafi itu yang kami temukan? Sementara masih, kalau resmi untuk pajangan ruang tamu itu memakai naski tetap. Pakai diwani ada. Tapi yang pakai abstrak kontemporer ini saya rasa belum meledak gitu. Belum meledak. Iya. Nah, ini layak kerja keras. Layak ledakan. Iya, betul. Iya. Teman-teman sekalian, ternyata menarik sekali ya tentang bagaimana kaligrafi itu ternyata begitu banyak aliran-aliran di Ponorogo dan juga banyak sekali mereka yang penggemar kaligrafi. Nah, mau kita lanjutkan dulu ya obrolan ini dan dilanjut sambil ngopi kan Adam ya. Sambil saya ngelinting juga. Ini karena apa? Ternyata asik juga tentang kaligrafi ini untuk dikembangkan dan dikaryakan. Sampai sekarang kan untuk pameran kaligrafi di Ponorogo ini sudah ada apa belum? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Resmi belum ada. Maksudnya pemerintah itu cuman lewat lembaga seperti pondok pesantren Maya misalnya. Misalnya ngabar. Cuma itu aja. Pemerintah nggak pernah. Pemda itu tidak ada. Jadi misalnya Grebek Suro itu pameran kaligrafi itu belum ada. Ada, padahal itu terbuka luas. Terbuka luas betul. Nah, ini Pemkab juga wajib ini untuk mengangkat seniman kaligrafi itu harus memitok gitu. Kasihan terus mungkin terus senani terus bumi aja. Tapi semua karena apa? Seniman-seniman ini biar bisa tambah berkembang bakatnya. Karena sampai saat ini di Grebek Suro pun belum pernah ada penampilan pamer karya atau pentas pamer karya kaligrafi ini. Ini perlu juga saya kira untuk dimasukkan dalam event Grebek Suro tahun depan mungkin. Semoga Pak. Dan saya tambahkan, sebenarnya kaligrafi itu tidak hanya melulu memakai bahasa Arab gitu maksud saya. Ya. Jadi dia makan kaligrafi itu ada yang pakai bahasa India, bahasa Honotoro itu masuk. Jadi aksara Jawa menjadi kaligrafi Jawa itu ya. Luas itu. Kaligrafi dari Jepang, huruf kanji itu juga masuk kaligrafi. Huruf Cina juga kaligrafi, tapi versi mereka. Jadi ya sebenarnya yang punya definisi itu luas gitu. Bukan hanya itu Islam, tapi mereka juga yang lain negara punya dan semua sama kata itulah kaligrafi gitu. Ya, tapi sampai saat ini yang di Ponorogo masih bahasa Arab. Tapi untuk aksara Jawa mungkin Adam saya bisa mencoba ya. Terobosan namanya kaligrafiti. Jadi perkawinan antara kaligrafi dan seni grafiti. Jadi bentuknya bukan memakai bahasa Arab tapi non pakai bahasa Arab tapi cara penulisan sama seperti kaligrafi Arab gitu. Tapi aksaranya bisa bebas Arab dan Jawa ya. Campuran bisa juga. Iya, jadi ini perlu. Karena apa? Kaligrafi ternyata kaligrafi Jawa ya, aksara Jawa. Juga kaligrafi. Dan saat ini di Ponorogo sudah ada kan? Belum ada. Yang mencoba? Belum ada. Ya. Di Lomba kan juga belum ya aksara Jawa ini? Belum. Ini perlu juga untuk ditampilkan ini. Iya. Jadi terus sampai saat ini Adam, untuk karya Kang Adam sendiri yang saat ini karya Kang Adam tuh yang diminati oleh penggemar itu apa kan? Sementara
memakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, tetap misalnya ada orang misalnya Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu saya pernah membuat dengan ukuran 2 meter kali 2 meter kanvas. Itu terjual 8 juta. Kasarannya seperti itulah. Jadi yang kayak gitu ya. Seperti itu, misalnya itu aja contoh kecil yang pesan dari Departemen Agama malah itu. Jadi ya seperti itulah kenyataannya. Seniman-seniman kaligrafi Kang, termasuk Kang Adam sendiri. Ini banyaknya order dari mana Kang? Dari Ponorogo atau dari luar Ponorogo? Dari Ponorogo sih. Dari Ponorogo ya. Tapi skalanya kecil. Skalanya kecil. Yang besar itu cuman paling 4 bulan sekali, nah lama lah tidak. Karena gaungnya itu kurang luas. Kurang luas. Ya, kurang luas. Jadi dengan podcast ini nanti diharapkan semoga bisa mengangkat dari seniman-seniman yang masih dipinggirkan atau terpinggirkan atau pinggiran. Pinggiran sekali tentang kaligrafi ini juga. Saya juga baru mengetahui saat ini ternyata kaligrafi itu banyak aliran di Ponorogo dan juga perlu sekali untuk kita konteskan. Kang, terus kaligrafi yang dipesan oleh ini biasanya pakai kanvas atau pakai kertas Kang biasanya Kang? Kanvas ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau menerima juga kertas ya Kang ya. Kertas terus di apa itu di figura terus dikasih manik-manik dan sebagainya. Itu namanya kelas mushaf ya. Itu pakai kertas kemudian dipasang di dinding. Di dinding, tapi di figura. Itu kelas mushaf ya. Mushaf. Jadi aliran mushaf. Aliran kaligrafi yang mushaf. Nah terus kan banyak sekali Kang ya di rumah-rumah itu pasti ada hiasan-hiasan dinding yang bermula dari kaligrafi itu. Misalnya Kang saat ini kalau kaligrafi itu satu ayat ditulis dengan bentuknya semar atau bentuk apa itu bisa nggak? Nggak masalah. Penting itu kalimatnya benar, penulisannya benar. Jadi jangan sampai menulis itu kemudian salah kalimat. Nah, jadi itu artinya nggak sampai dan menjadi suatu yang haram gitu loh. Misalnya Bismillah malah bahas Bismi bukan Allah, tapi yang lain. Itu kan gara-gara nulisnya yang salah saja. Iya. Dan saya sering menemukan itu orang menunjukkan kepada saya, karena tem ini bener enggak? Saya bilang ini enggak benar. Diperbaiki dulu baru dipasang. Itu sering saya nemukan seperti itu. Jadi kan harus saya cek dulu, karena inti daripada ayat Al-Quran itu harus benar-benar penulisannya. Itu nomor 1 malah. Iya. Jadi selain tulisannya benar, ini kalimat-kalimat itu juga harus benar kan? Harus benar. Jadi gayanya nulis. Misalnya huruf Arab itu ba tidak ada titiknya, kan bukan ba. Nun tidak ada titiknya, bukan nun. Nah makanya fungsi titik dan itu kasroh fathah itu harus ada, gitu loh. Kalau misalnya memang nggak pakai semua, Arab gundul itu juga satu kaligrafi. Oh gitu ya. Nah, jadi non ini nggak bisa. Misalnya cuma nggak pakai fathah kasroh dhammah nggak apa-apa, tapi nggak pakai semua. Nah, kalau pakai ya harus bener nulisnya gitu. Jadi selain dengan ini keputusan yang benar yang diperlukan dalam seni kaligrafi ini. Terus Kang Adam, kalau saat ini kurikulum dari sekolah madrasah itu ada nggak kurikulum tentang kaligrafi misalnya demikian itu? Terbatas di pondok ada. Di pondok aja ya Kang. Jadi gini loh, maksud saya kaligrafi itu yang di pikiran masyarakat itu urusannya pondok, urusannya wong pesantren. Nah, jadi seni santren. Jadi bukan semacam common art, itu bukan satu seni umum gitu loh. Ini seni wong Islam, seni wong pondok. Jadi itu yang saya ambil seperti itu. Jadi kesimpulannya masyarakat Ponorogo masih banyak memandang bahwasanya seni kaligrafi itu adalah urusan santren. Padahal sebetulnya seni ini dinikmati oleh masyarakat banyak. Terbukti di dinding-dinding mereka telah tercantol ya, terpasang kaligrafi. Bahkan harganya itu bisa jutaan. Fantastis. Iya betul. Jadi gini, sebenarnya karya kaligrafi itu tidak bisa dinilai. Iya. Atau unlimited. Karena tergantung yang nilai. Misalnya lukisan saya ini ya, wes Kang Adam tak tuku nggonmu 10 juta, sangat mungkin sekali. Karena tidak ada nilainya, nilainya tidak ternilai, itu tidak ternilai. Karena kalamullah, Allah, jadi ayat kalamullah itu tidak bisa dinilai, bisa seperti itu. Kang Adam, saya kemarin juga berkunjung di rumahnya temen, itu ada satu kaligrafi Sakanparan atau asal usul, itu ada gambar burung 2, terus ini ada gambar, banyak sekali motif yang kayak gitu, dan itu tidak dari
tinta kayaknya itu dari lilin. Pernahkah mencoba hal semacam itu, Kang? Saya kalau ini belum pernah mencoba, jadi saya sebatas pakai cat ya, itu Cat. aja, cat minyak atau cat akrilik. Nah, yang kayak itu, Kang, yang timbul itu pakai apa itu? Itu pakai stensil bisa. Stensil bisa, ya. Itu memang cetak. Oh, dicetak itu. Itu kaligrafi pabrikan. Oh, kaligrafi pabrikan, yang bikin pabrik. Ya, dicetak ya. Jadi, itu unsur seninya kurang, tapi kalau untuk penikmatan ya enggak masalah. Tapi dalam seninya, seni artinya seni lukisnya yang karena keotentikannya kurang gitu. Ya, kurang otentik. Tapi ini juga termasuk karya seni. Ya. Terus kalian demikian dulu apa yang bisa saya obrolkan dengan Kang Adam tentang seni kaligrafi ya. Besok kita sambung lagi dengan Adam ya, karena waktu yang terbatas, dan semoga ini bermanfaat bagi kita dan bagi semua penikmat seni kaligrafi. Dan jangan lupa silahkan klik tombol subscribe, like, dan juga memberi komentar. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ono rino, ono po, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.